Saya itu sukanya kan memang jalan-jalan, terus Hmm. kuliner gitu. Ya itu, akhirnya pikir-pikir gini, ah coba ah iseng ah. Meskipun dibayar, saya tuh orangnya memang komitmen loh untuk saya Hmm. mengatakan dengan jujur. Sampai Hmm. saya pernah nolak, pernah ngembalin uang ke salah satu tempat. Itu bener-bener saya mandiri total loh. Pasti nggak percaya kalau seorang Tata ini pernah sampai mau makan sehari 3 kali aja sulit, sehari 2 kali sulit. Belakangan ini kan Mm-mm. lagi ada kasus yang viral ya, Code Blue ya. Iya, iya. Menurutmu gimana ya? Halo, sekarang kita kedatangan bintang tamu Tata Natasha, Tata jalan-jalan. Halo. Ya, keren nih. Kali ini kamu jalan-jalannya nggak Heeh. ke ini ya tempat makan ya, tapi ke Tapi tempatku ya. Gimana? Ini pertama kali podcast ya kamu? iya nih, makanya agak grogi. Oh, agak grogi. Iya. Feelingnya gimana feelingnya? Perasaannya? Selain grogi ada nggak? Oh, deg-degan. Nanti Deg-degan. nanti mau ditanyain apa ini? Tata ini Mm-mm. kelahiran Semarang, asli Semarang kamu? Asli Semarang sejak lahir. Asli Semarang sejak Iya. lahir. Pantes sama dengan saya nih agak-agak medok bahasanya mah bahasa Semarang nih. Itu loh. Otentik Semarang ya. Tata mungkin bisa Mm-mm. diceritakan ya, Mm-mm. kenapa sih kamu bisa jadi food blogger, ya kan? Dulu kuliahmu apa? Jadi saya tuh dulu kuliahnya di UKSW di Oh, Salatiga. Salatiga. Jurusannya tuh manajemen. Tapi sebenarnya saya tuh kepinginnya sastra Inggris. Tapi nggak boleh sama mama. Oh. Katanya nanti apa? Orang itu kan kalau orang tua kan biasa pasti ada pemikiran sendiri ya. Hmm. Terus akhirnya saya pikir ya udah deh nggak jadi ambil sastra Inggris karena dulu di sekolah saya yang SMA itu nggak ada jurusan bahasa. Jadi waktu SMA 3 itu adanya cuma IPA atau IPS, nggak ada Inggris gitu. Oh, Ya I terus see. ya udah ikut ekonomi manajemen. Terus setelah itu habis dari ekonomi manajemen itu saya lulus, saya sempat kerja di Oh Bank iya? Danamon Pemuda. Danawan Iya. Pemuda. Tahun berapa? Iya, wah barusan lulus langsung itu terus saya kerja, tapi masih statusnya tuh outsourcing. Oh, oke. Ya, terus setelah itu waktu itu outsourcingnya kan mau dibubarin. Hmm. Saya mau dipindah ke bagian loan pinjaman Hmm. ya. Terus saya pikir saya nggak mau sebenarnya di bagian loan. Sebenarnya saya pinginnya di bagian deposito. Oh, fundingnya. Iya, betul. Terus setelah itu saya ngelamar kerja di Jakarta, kok langsung dipanggil. Oh, Nah, terus setelah itu ya saya, pindah Jakarta. ya betul pindah Oh, Jakarta. kerja apa di Iya. Jakarta? Seperti itu loh, Clipsal. Clipsal Lelco Trindo itu yang jualan peralatan listrik. Terus setelah itu juga proyektor-proyektor, terus lampu LED gitu. Oh, sebagai apa di sana? Di sana sebagai sekretaris. Wow, sekretaris. Terus setelah itu habis dari situ ternyata ya Jakarta itu kelihatannya kan rame. Tapi sebenarnya tuh mereka itu kalau sudah sampai di kos tuh mereka sendiri-sendiri loh. Kayaknya tuh individual gitu. Padahal kesannya tuh Individual. rame metropolitan ya, tapi saya Hmm. malah merasa alone di sana. Terus Oke. setelah itu saya ambil kegiatan, setelah pulang kerja, saya ambil les Mandarin di sana. Oh, keren. Iya gitu. Jadi ya buat nambah skill. Soalnya waktu saya barusan aja sampai di Jakarta, saya tuh kesannya kayak bener-bener nol. Jadi teman-teman saya, partner saya tuh kayaknya tuh orang-orang hebat semua. Inggrisnya cacis cus. Terus setelah itu juga banyak telepon dari Singapura, dari Jerman, dari mana gitu. Saya tuh kelihatan yang paling kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Secara Inggris juga mendasar, terus Mandarin juga nggak bisa. Jadi saya pikir saya juga mau ningkatin skill deh. Saya ambil les Mandarin itu. Nah, Hmm. terus setelah ambil les Mandarin, ini langsung saya putus aja ya, singkat Ya. cerita ya. Hmm. Pokoknya saya tuh bukan dari keluarga orang yang kaya yang berada gitu. Tapi waktu Hmm. itu saya memang dapat tawaran gitu loh, kebetulan gitu. Jadi saya ditawari
ini loh ada tour murah gitu. Tour murah ke 3 negara cuma 4,5 juta. Itu kan zaman dulu ya, udah Murah 15 banget tahun ya, lebih 15 ya. tahun yang lalu ya. Cuma Kemana itu? Singapura, Mhm. Malaysia, terus Bangkok. iya Ya. gitu. Terus pertama saya mau sih, saya pikir kapan lagi? Ini baru pertama kali loh saya keluar negeri. Hmm. Tapi terus saya pikir-pikir gini loh, pada saat saya les Mandarin kok saya lihat, kok ada belajar bahasa Mandarin di Beijing gitu. Hmm. Terus setelah itu saya tertarik, wih, loh kok murah amat ya? Saya pikir gitu, kok harganya sama aja ya, kayak pergi ke 3 negara gitu. Sebenarnya mikir gini, wah asik banget ya, kan kayaknya kalau kita pergi ke 3 negara kayaknya kesannya lebih sangar gitu. Wah, saya sudah pernah ke 3 negara loh gitu. Tapi saya pikir-pikir, tapi kan setelah itu berakhir ya, kita nggak dapat apa-apa lagi ya, hanya sekedar wow gitu loh. Terus setelah itu saya izin sama mama saya gitu. Ini apa kalau turnya saya ganti sekolah aja gimana, sekolah bahasa. Jadi biar saya juga dapat skill gitu. Terus mama setuju. Oh. Nah, terus setelah itu jadinya saya berkesempatan sekolah di Beijing, tapi cuma yang sekolah Sekolah bahasa bahasa. aja ya gitu. Nah, dari situ kemudian saya akhirnya waktu di sana sebenarnya bukan orang yang ahli ya, karena kan aslinya saya memang bahasa Jawa banget gitu ya. Sampai di sana tuh saya orang satu-satunya Semarang tuh orang Jakarta, Bandung semua pada ngakak-ngakak kalau dengerin suaranya saya. Karena Iya, medok ya. iya Medok betul, Semarangan. medok banget, iya. Nah. Saya sampai sempat stres juga sih nangis di sana, soalnya merasa kayak, aduh semuanya udah pada bisa, aku kok modal nekat ya. Ternyata kok harusnya udah bisa basic dari awal dulu gitu loh, kok aku nekat amat. Tapi juga akhirnya baru baru bisanya tuh malah setelah saya pulang dari sana. Jadi waktu itu saya nekat ke daerah kota lain di China. Jadi udah pulang dulu ya, udah pulang dulu. Terus saya nekat mau impor kecil-kecilan, ambil barang-barang dari sana gitu. Oh, Nah, sempet import juga ya kamu iya dagang ya betul berarti ya. betul, iya. Terus waktu dari sana itu justru malah bahasanya saya lebih meningkat karena setiap saya salah ngomong kan Iya, direvisi sama terkoreksi mereka sama ya. mereka. Terus juga saya mau nggak mau kan jadi harus sering lihat kamus. Hmm. Jadi akhirnya kan jadi belajar. Terus jadi tahu, oh ternyata dulu yang 10 tahun lalu tuh maksudnya begini, sekolahnya dulu gitu loh. Sekolahnya dulu, kan sekolahnya 10 tahun lalu. Ya. Terus setelah itu, oh ternyata sekolahnya, oh ternyata ini nih maksudnya begini. Jadi tahu, jadi memang kita tuh sekolah itu kalau nggak dipraktekin nggak bisa. Ya, Iya, betul. heeh. Soalnya kan di rumah sampai di Indonesia pun ngomong juga pakainya bahasa Indonesia, bahasa Moko Iya. Jawa terus. Jadinya nggak berguna ya. Hmm. Nah, setelah itu gara-gara saya ke situ akhirnya malah tambah lancar Tambah gitu loh. lancar. Oke, terus setelah itu gara-gara pandemi, toko saya tuh tutup Oh, toko dua-duanya. apa itu? Toko aksesoris. Aksesoris handphone? Enggak, aksesoris perempuan gitu, Oh, yang aksesoris. seperti gantungan tas, terus Oh. pasmina seperti itu. Ya, Ya. ya, ya, ya. Terus tutup di mall sama yang di jalan raya. Dua-duanya tutup karena mau nggak mau kan, karena udah apa pemerintah melarang ya untuk pergi ke mall ya. Sementara sewa mall kan mahal ya, sebulan sampai 15 jutaan. Nah, padahal sementara kita nggak ada pemasukan. Kadang nol, kadang 50.000 per hari. Kita pikir dalam 5 bulan aja udah keluar uang berapa gitu. Terus akhirnya saya tutup semuanya gitu. Mau impor pun kan juga nggak bisa. Tapi online-nya saya yang paling kenceng dulu. Online-nya Iya, jalan. saya online-nya kencang banget waktu dulu itu. Karena tutup itu, setelah itu, tapi ya memang saya tuh memang tipenya, memang dari dulu tuh kayak sukanya, apa ya, banyak berpikir, bergerak gitu loh. Tipenya memang tipe extrovert sensing gitu ya. Jadi terus melihat keadaan gitu, sempat juga waktu COVID itu, saya buka open PO makanan gitu. Sempat laris, tapi ternyata memang ya mungkin bukan bidangnya saya juga ya. Kayak Tapi kamu itu multi talent ya, bisa dagang, ya kan, bisa masak, open PO, oh iya, gila serba bisa. iya, iya. Keren, 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 keren. Iya, booming sih, waktu itu sempat booming. Tapi terus setelah itu ternyata ternyata ya memang capek Capek melelahkan lah, loh oh. buka makanan tuh. Iya, makanan Iya. apa tuh? Makanan apa? Masakan rumahan, Masakan terus setelah rumahan. itu snack kayak model snack Surabaya gitu. Oh. Iya, itu sampai saya kirim-kirim ke Jakarta segala, sampai kirim ke Magelang, kemana gitu. Itu kamu masak sendiri atau karyawanmu yang Iya, masak? saya yang masak sendiri, bahkan saya yang ke pasar sendiri jam 5. Lah resepnya dari mana? Saya, jadi saksinya tuh asisten saya. Jadi gini,
saya itu orangnya sukanya survei dulu. Saya tuh Ya. sampai setiap pergi kemana, saya tuh survei makanan yang saya jual. Jadi gini, Ran, bandingin Ran, rasanya gimana menurutmu? Baksonya ini menurut kamu gimana? Oh ini kurang gini, iya kurang gini. Terus gini, jadi itu sampai puluhan kali ya mungkin. Untuk hanya resep bakso, simple aja tuh resepnya sampai puluhan kali. Iya. Lah resepnya itu kamu dapat dari mana? Ya saya buat sendiri kan, saya Buat suka sendiri? masak. Dulu kan saya itu kan anak kedua. Nah. Adik saya tuh 3, selisihnya tuh banyak dari saya. Jadi selisihnya sampai 13 tahun. Sampai 12 tahun, selisihnya banyak. Lah, saya tuh di rumah berarti kan seperti kakak yang ngurus mereka ya. Dulu kan waktu mereka masih kecil tuh kan saya yang ngurus mereka, yang mandiin, yang gendong, ngurus gitu loh. Jadinya saya tuh sering masakin mereka gitu loh. Nah, akhirnya saya punya skill masak itu. Iya, gara-gara masak buat adik-adik. Iya. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu buka masakan itu, oke udah. Terus waktu COVID itu juga saya pikir kan yang waktu itu aksesoris yang itu kan nggak jalan ya karena keadaan COVID itu ya. Boleh di-spill nggak nama tokonya apa? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Iya, iya. Kemudian akhirnya saya tuh memang senengnya kan jalan-jalan ya. Waktu COVID itu saya perginya tuh ke daerah yang pedesaan gunung. Karena kan lebih aman juga. Soalnya saya kalau tipe di rumah terus tuh saya nggak bisa. Kayaknya saya nggak dapat ide juga mati gitu loh. Terus setelah itu saya banyak pegunungan, lihat hijau-hijau, saya pikir gini, kenapa saya tidak menciptakan hijau-hijau di rumah saya sendiri? Tapi bisa nggak ya, mungkin nggak ya, saya pikir gitu. Terus saya belajar hidroponik. Jadi belajar hidroponik, ya iseng sih dari suka bikin konten gitu ya. Soalnya gini, jadi kadang ya kalau kita lihat hasil kita sendiri, kita video, ada hasilnya tuh kita seneng loh. Nah, terus saya mulai dari situ, loh kok booming? Saya nggak nyangka gitu loh kok booming. Padahal saya asal muasalnya itu yang video pertama booming itu pada saat hidroponik itu tuh hanya petunjuk simpel. Jadi saya tuh lihat di internet, di YouTube caranya gimana mengusir lalat buah. Oh. Hanya seperti itu loh, dari situ. Jadi kan sayur itu kadang kan kayak ada seperti gimana ya, ya pokoknya nggak bagus lah. Terus saya pasang perangkap gitu, ya saya ngelakuin sendiri, bolongin botol aqua, terus saya kasihin beli di Trubus, toko Trubus gitu, dan berhasil gitu. Saya Berhasil seneng, juga. wah saya seneng banget, wah lalat buahnya ini berhasil banyak mati gitu. Terus saya share gitu, ternyata kok booming gitu. Jadi awalnya justru dari hidroponik itu dulu ya? Iya, iya betul. Belum sampai ke ini ya, food blogger belum. Dari hidroponik. Nah, terus kok Itu waktu COVID ya? iya, iya waktu COVID itu. Kan Mungkin waktu itu pas ya momennya. betul, ya. pas banget momennya orang lagi suka berkebun juga di rumah ya betul, gitu. betul. Sebenarnya saya tuh banyak panggilan untuk Zoom webinar untuk tentang hidroponik itu karena memang kalau dipikir-pikir itu unik loh. Maksudnya gini, biasanya orang hidroponik kan cuma 1 sampai 2 macam sayur ya. Jadi bayam, kangkung itu yang simpel-simpel itu mudah banget. Tapi kalau saya tuh bisa menciptakan puluhan jenis di dalam satu hidroponik, itu benar-benar susah loh meliharanya. Itu sampai yang ketuanya hidroponik yang namanya Pak Andre itu yang dia yang punya yang punya seperti peralat hidroponik itu sampai gede-gede ke mas saya. Kok kamu bisa ya gitu ya? Iya, jadi gini, sampai saya ikut perkumpulan hidroponik kan, itu sampai mereka kaget gitu. Maksudnya gini, ini kok bisa ada sayur lokal, bahkan sayur impor aja saya bisa nanam dari pakcoy, dari pagoda, dari namanya aneh-aneh lah. Pokoknya yang seperti kita pakai di salad-salad western gitu, yang dipakai di restoran-restoran western di Semarang itu, kan itu sayurnya kan pakai sayur-sayur yang kayak salad impor kan. Nah, saya tuh bisa nanam di situ. Bisa. Jadi saya tuh punya sayur impor, sayur lokal, bahkan saya nanam buah-buahan juga di hidroponik bisa. Sampai ada pare, melon, semangka, terus edamame. Iya, ada semua, betul. Jadi jenisnya tuh sampai 50 lebih. Itu benar-benar padahal setiap satu tanaman itu kan penanganannya sendiri-sendiri. Iya, lah terus kamu sendiri Iya. yang handle itu semua. Iya, iya. Belajar dari mana? Cuman belajar dari YouTube. Iya, iya, YouTube. Iya, dan terus saya ikut komunitas hidroponik, saya tuh cari kata kunci, misalnya saya tulis gitu loh, misal daun berjamur gitu.
Terus setelah itu saya lihat sendiri, terus saya lihat internet juga petunjuknya bagaimana. Kan soalnya ya memang penangannya beda-beda itu, cabai juga beda. Terus gimana? Kamu konsumsi sendiri atau kamu bisniskan? Wah, sekalian saya bisniskan lah, seutak bisnis. Masuk kemana aja? Nah gini, jadi saya waktu itu ada komunitas senam, itu sudah umurnya jauh di bawah saya. Di Oh, atas di di atas atas saya ya, jauh jauh. ya. Iya, mereka tuh memang kayaknya memang sudah kayak di fase yang happy gitu loh. Ya. Jadi senam, cari kebahagiaan gitu. Nah, terus saya pikir kok banyak muji ya? Sayurmu bagus sana. Ya udah, kan banyak banget kan itu kan. Saya nggak mungkin konsumsi sendiri. Iya. Saya jual aja ke mereka. Ya, terus pada seneng soalnya kan sayurnya bagus-bagus ya. Iya, bagus. Bagus-bagus itu tapi pengorbanannya saya juga gede. Iya, Jadi, itu perawatannya gimana? wah, Menyita waktu berapa lama? Misal dalam sehari yang harus dilakukan apa aja itu? ya itu dari pagi saya bangun, saya cek. Terus kadang mungkin karena COVID juga karena kerjaannya juga belum yang kayak dulu ya. Jadinya saya bisa siang tuh cek takut sampai kalau ada itu loh hama yang datang gitu nanti kan langsung melonnya kan bolong gitu saya sedih gitu loh. Soalnya itu baru bagus itu kan melonnya berbuah butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan gitu loh. Jadi saya khawatir banget kalau sampai rusak. Terus setelah itu ada timun suri segala loh. Oh iya saya nanam belewah juga, berasal juga semuanya. Belewah bisa Iya, hidroponik. iya. Gila. Multi talent banget. Iya, jadi sampai orang ngomong, kayaknya apa yang kamu tanam itu kayaknya kok jadi terus ya? Iya, aku juga bingung. Saya juga memang ngomong gitu, soalnya saya nyoba di tanah juga jadi gitu loh. Kan hidroponik kan pakai air ya. Terus saya coba nanam yang lewat media tanah. Terus saya lihat gini deh, jadi juga tuh. Tapi kan saya pikir, karena saya kan memperhatikan dari YouTube, dari mana gitu loh. Jadinya maksudnya karena saya mempelajari dulu jadi bisa. Tapi kok Mama ngomong gini, memang tanganmu ki adem. Jadi ini Isa gitu. Maksudnya adem tuh gimana? Adem tuh katanya kalau nanam apapun tuh bisa gitu loh. Iya, jadi Oh. kan ada orang nanam terus setelah itu cepat mati atau gimana gitu. Tapi saya ngomong sama Mama, ini bukan karena tangan adem, memang karena waktuku tuh bener-bener aku curahkan di situ. Iya, betul juga. Waktu itu kan lagi COVID ya. Iya, betul, betul. Tapi terus setelah itu karena saking excitednya dan nggak memperhatikan tentang kesehatan, terus saya hiperpigmentasi. Oh. Nah, hiperpigmentasi itu yang benar-benar sampai seperti kulitnya kayak banyak berubah gimana ya? Maksudnya bukan hitam secara keseluruhan, tapi seperti kayak banyak flek-fleknya banyak Oh, gitu. bercak-bercak flek gitu ya. Iya, dan itu benar-benar sangat jelas gitu loh. Terus setelah itu saya periksa ke dokter, katanya ini hiperpigmentasi. Terjadi Karena saya itu tanpa memakai perlindungan apa-apa ya. Soalnya kadang waktu kita bener-benerin hidroponik itu kita kalau pakai gloves, sarung tangan itu nggak nyaman loh, nggak bisa loh. oh Iya, ya, jadi terus saya susah ya. nggak pakai hiperpigmentasi ke dokter. Nah, habis ke dokter itu habisnya sampai berjuta-juta. Gila. Itu karena kena sinar matahari. Iya. Oh. Iya, karena UV-nya itu kan UV-nya langsung ya, apalagi di lantai 3 langsung kena. Apalagi hidroponik itu kan harus kena sinar matahari langsung. Harus. Justru nggak bisa di tempat teduh. Oke. Iya, setelah itu gara-gara hiperpigmentasi itu saya kan berarti harus istirahat, nggak boleh berkebun dulu. Nah, setelah itu akhirnya saya juga nungguin sampai benar-benar sembuh. Tapi jadinya lama. Lah, lama kan nggak berkebun. Lah, terus saya pikir gini, saya itu sukanya kan memang jalan-jalan, terus kuliner gitu. Ya itu, akhirnya pikir-pikir gini, coba iseng Sebenarnya ini nggak mau saya pajang gitu. Iya, tapi aku pikir ya udah deh pajang deh, nggak apa-apa deh. Kalau memang bagus, nanti kan otomatis banyak yang lihat. Kalau Ya. enggak ya sudah gitu loh. Saya pikir gitu. Terus tapi maju mundur waktu itu. Masih malu gitu. Apalagi kan saya pikir, halah wilayah Semarang tuh orang-orang ya sudah pada tahu makanan apa kok. Saya pikir gitu loh, masih gitu loh. Ternyata waktu itu pertama kali saya tuh masih ingat saya post miswa Kapuran.
Oke, tahu. Wiswa Kapuran. Ya. Loh, kok booming? Saya kaget gitu loh. Loh, kok booming? Sampai ratusan ribu yang lihat. Terus yang kedua saya post lagi. Rumah makan Chandra yang di Pekojan. Oh ya, itu post di Instagram atau TikTok? Instagram. waktu itu? Justru yang TikTok waktu itu belum saya Belum jalanin. ya, belum jalan. Iya, iya. Instagram. Postnya itu kamu sudah pertama kali pakai video atau baru sekedar foto terus ada captionnya doang? Enggak, sudah pakai video, maksudnya pakai handphone video gitu kan. Oh, berarti kamu sudah langsung jadi food blogger ya? Ini di sini lokasinya sudah Iya. ngomong juga ya? Saya edit, saya potong-potong Oh, gitu, sudah ngedit belajar juga gitu ya? loh. Iya, iya. Oke. Terus setelah itu, loh kok booming lagi gitu loh. Terus saya ketiga lagi saya coba lagi gitu loh. Loh, ya udah booming lagi. Terus keempat tiba-tiba ditawari sama orang untuk nge-review hotelnya di Solo gitu. Terus saya pikir gini, wah tuh kayaknya jalan ini. Ya udah, terus saya mau gitu loh. Ya, mulai dari situ, terus saya konsisten. Pokoknya post terus konsisten gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini saya juga nggak nyangka sih. Maksudnya kok booming banget. Pertama kali mulai, itu take video sendiri atau sudah punya asisten? Jadi waktu hidroponik dulu, saya tuh selalu pakai tiang tongsis. Jadi saya pas-pasin gitu loh. Saya pas-pasin, terus setelah itu saya ngomong sendiri. Soalnya kalau setengah 6 pagi gitu kan asisten saya belum ada. Jadi saya yang sendiri gitu loh. Terus kalau yang membantu saya kadang saya untuk waktu lagi motong kembangkul, kan waktu itu ada kembangkul segala, saya tuh suruh susternya anak saya ajarin. Gini loh caranya, gini ya kamu agak gini ya, saya ajarin gitu. Oke. Iya. Terus kalau yang sudah pertama kali tadi review Miswa Kapuran, itu Iya. sudah pakai asisten ya berarti ya? Enggak, itu juga Enggak, masih saya sendiri. Sendiri berarti Iya, videonya. jadi saya video, terus setelah itu handphonenya saya giniin. Lihat ya, kalau nggak percaya itu ya, video-video saya pertama yang Miswa Kapuran segala, terus yang kepiting Mbak Kuneng, apa, itu tuh semuanya videonya masih jelek banget loh. Iya. Tapi viewernya banyak. Iya, tapi jelek banget. Bener-bener maksudnya nggak masuk kriteria loh sebenarnya menurut saya ya. Burung banget sama gerak-gerak terus gitu. Iya gitu, tapi ya saya improve gitu, saya belajar, lihat Ya. di Instagram. Zaman sekarang kita tuh kok mau belajar tuh sebenarnya enak loh, apapun sekarang kan terbuka Ada ya. ya. Di Instagram, di YouTube gitu. YouTube ada semua. Iya, terus saya belajar gini, oh caranya nyuting begini ya, oh oke. Terus setelah itu saya juga lihat di aplikasi gitu, gimana sih caranya saya utek-utek sendiri gitu loh. Oh ternyata tuh kalau mau ngilangin background tuh pakai ini. Jadi saya coba-coba terus gitu loh, oh gini, ya gitu. Berarti nggak punya editor juga? Edit sendiri? Gila. Iya. Keren. Kebanyakan viewermu ini orang Semarang atau luar Semarang? Nah, tergantung. Jadi gini, awal-awal itu 50% orang Semarang, kedua itu selalu Jakarta, Oh. dan ketiga selalu Tangerang. Itu selalu begitu. Kalau yang keempat itu bisa macam-macam, tergantung dari saya waktu itu post konten apa gitu. Nah, biasanya tuh Semarang, Jakarta, Tangerang, Depok. Tapi akhir-akhir itu berubah. Semarang, Jakarta, Tangerang, Surabaya. Gitu terus. Tapi akhir-akhir ini juga, sekarang ini saya kaget sih. Kenapa malah Semarang 20%, tapi Jakarta, Surabaya, dan kota lain tuh jauh lebih besar. Jadi Lebih mulai besar, lebih ya? ke nasional gitu loh. Sebelumnya kan di Semarang. Sekarang nih kayaknya lebih cenderung ke arah nasional, lebih merata gitu loh. Lebih merata. Iya. Dan pastinya orang Surabaya, Jakarta akan bakal ngunjungin ke Semarang ya nantinya ya, gara-gara lihat kontenmu ya. Iya sih, betul. Waktu itu gini, ada mereka yang ngomong, Ci, terima kasih ya sudah di konten. Itu yang datang tuh orang Jakarta, orang Tangerang, terus ngomong katanya tahu dari kontennya Cik Tata gitu. Oh iya? Iya, terus saya pernah review Pia Yongyen, itu juga dari orang luar kota yang datang. Kalau saya lihat Instagramnya konsisten selalu upload, Iya, bisa di-sharingkan nggak? Mungkin nanti dari teman-teman iya. yang lihat kalau mau jadi food blogger tuh langkah-langkahnya seperti apa? Jadi ada konten kalendernya kah? Terus ada konten plannernya kah? Seperti apa? Iya.
Boleh sih, tapi saya tuh belum sampai yang ke content planner. Memang sekarang ini saya lagi cari bisa membantu saya untuk video editor, untuk video. Soalnya kalau saya sendiri semua itu berat sekali loh, bener. Iya, makanya Iya, bikin konten sendiri, ngedit sendiri. iya, iya. Iya. Tapi memang kadang kalau terlalu banyak saya pakai freelance. Tapi kan saya semakin ke akun saya semakin banyak ini kayaknya tuh memang sudah harus ada yang di sampingnya saya terus sih untuk membantu. Iya. Tapi belum sampai yang planner dalam 1 bulan, seminggu belum ada ya. Oh. Saya baru bisa kasih petunjuk tuh yang maksudnya yang simpel-simpel aja caranya menjadi konten kreator. Terus cara menentukannya gimana? Apa? Saya besok harus kemana nih? Saya mau review apa? Itu gimana itu? Memang kadang pakai feeling sih jujur ya. Pakai feeling ya? Iya. Jadi sampai asisten saya aja tahu. Jadi mungkin ya hari ini saya bisa ngomong kita pergi ke sini. Tiba-tiba feeling saya nggak pas. Saya ngomong gitu, nggak jadi, kita ke sini aja gitu. Oh iya? Iya. Tapi feeling tuh penting loh. Dulu saya pernah kerja di restoran internasional di Jakarta. Saya tugasnya dulu jadi PR di sana. Yang mengurus tentang marketing pemasaran secara di televisi atau di media koran atau di mana di majalah gitu ya. Nah, terus setelah itu bos itu kok bisa kan jangan keluar banyak uang lah untuk seperti inilah gitu. Terus saya disuruh ngubungin televisi, Metro TV, terus apa gitulah. Dia ngomongnya saya suruh ngubungin ini gitu. Tapi saya tuh feelingnya ini gitu. Iya, iya. Terus? Bener loh feeling saya. Saya ngubungin itu, saya tiba-tiba dikontak sama produsernya dan gratis loh. Wow. Gratis, nggak bayar apa-apa. Padahal kalau bayar televisi kan mahal ya. Ya. Tapi ini digratisin. Jadi mereka memang lagi cari konten. Terus pas saya nanya, saya kan nawarin kan di Tefung gitu. Terus jadi deh gratis. Sampai waktu itu bos saya sampai gede-gede gitu. Gimana ceritanya sih kok bisa gratis gitu? Oh bisa dong. Terus ya, kan waktu itu saya suruh kamu ini kan, kok kamu bisa ini? Soalnya feeling saya tuh kayaknya ini Pak, feeling saya gitu. Pakai feeling ini, feeling. Iya betul feeling. Gitu. Tapi feeling itu kan juga kadang perlu kan? Ya nggak Pak Bintang? Iya betul. Iya kan? Udah. Yang saya mau tanya bagaimana cara mengasah feeling? Kalau Bisa nggak feeling ini diasah, dilatih? Gimana ya? Menurutmu bisa nggak? Bisa loh. Bisa ya? Bisa menurutku. Bisa ya? Pasti bisa. Mungkin loh, kayak orang yang banyak meditasi itu. Oh. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi Bu Tata meditasi juga? enggak. Oh enggak. Tapi sukanya berpikir dalam. Berpikir dalam. Iya. Kalau menurut saya bisa. Bisa kan? Bisa, karena saya termasuk orang yang setiap harinya rutin meditasi juga. Oh ya? Tuh. Jadi semakin apa ya? Kalau saya bilang kalau spiritual kita semakin kuat, semakin tinggi, ya feeling kita terasa. Gitu Betul, loh. betul. Jadi kalau energi kita bagus, kita ketemu orang yang sama-sama bagus, Iya. gampang deket gitu loh. Tapi Betul. kalau ketemu orang yang energinya berlawanan, mungkin kayaknya, kok ya mungkin seperti yang ceritakan tadi ya, maksudnya sudah planning ke sini tapi kok, gantilah ke sini ya, mungkin itu pas nggak pas tuh Iya. feelingnya, energinya. Kalau memang energinya nggak pas, itu kita tuh waktu ketemu orang itu lelah banget. Betul. Sangat lelah. Terus untuk menentukan, misalnya besok saya harus kemana ya, itu searching di Google atau referensi teman, itu caranya gimana? Kalau saya jujur berusaha tidak meniru konten kreator lain. Saya berusaha out of the box sih selalu. Jadi saya bukan yang suka nyonteki ke akun-akun kreator makanan lain, terus setelah itu saya lihat gini, aku mau review ini gitu. Ini kayak ini di tempat dia booming nih, aku review yang gitu. sudah viral terus ikut-ikut Saya gitu enggak ya? suka, saya enggak suka kayak gitu, kayaknya enggak kreatif gitu. Jadi saya bener-bener saya tuh banyak cari sendiri loh. Iya, saya banyak cari sendiri. Jadi saya lihat di internet gitu, misalnya daftar makanan apa, terus saya coba lihat gitu loh, apa ya gitu.
Terus atau kadang juga dari teman juga bisa. Jadi teman ngomong gini, Tah, makan cengik enak loh gitu. Kan kadang ada teman-teman itu yang mereka bukan konten kreator makanan tapi memang suka post makanan ya gitu ya. Jadi selalu berusaha out of the box sampai ada salah satu dokter Semarang ngomong, Cik, kamu itu nggak ngikut yang viral-viral ya kayaknya. Kalau orang lagi viral ngepost makanan ini kayak Cik Tata tuh selalu malah lain sendiri ya. Iya, soalnya memang saya nggak suka ngikutin yang viral-viral. Saya tuh punya beberapa teman. Saya punya beberapa teman yang memang ingin mencoba jadi food blogger kah, Iya. atau jadi apa namanya YouTuber, konten kreator. Nah, kebanyakan mereka itu pada saat ingin meliput, ya, itu malu, kurang percaya diri. Iya. Jadi misalnya waktu mau review nih, kan banyak orang. Iya, Ya. Rasanya tuh malu banget. Ya, saya sendiri sih jujur kalau makanan saya belum pernah review ya. Iya. Kalau apa sekedar tampil di depan kamera untuk ngomongin tentang keuangan, pede. Oh, iya, Tapi mungkin iya. kalau disuruh review makanan, ya malu juga. Iya, Kayak ada rasa iya. malu dan takut gitu loh. Heeh. Kamu Iya. pernah ada feeling seperti itu enggak? Iya sih awal-awal begitu Awal. sih, pasti. Waktu saya review gitu kan, saya nggak berani ngomong di depan restorannya, di tempat warung makannya. Guys, ini ada tempat ini, malu saya. Jadi saya biasanya cuma video sedikit, terus setelah itu saya selfie sendiri video gitu loh. Awal-awal begitu. Tapi makin lama kan juga, ya kenapa malu? Udah dibayar juga. Jujur loh ini, Ya. tapi meskipun dibayar, saya tuh orangnya memang komitmen loh untuk saya mengatakan dengan jujur. Sampai saya pernah nolak, pernah ngembaliin uang ke salah satu tempat, kaget gitu. Jadi saya tuh waktu itu malam sudah survei, saya suruh sama asisten, jadi saya selalu bawa asisten supaya saya bisa berbagi pendapat perasaan makanannya tuh rasanya gimana gitu loh. Terus, enak ini ya, iya enak, ya sudah. Terus saya ngomong gini, oke saya mau di-endorse sama kamu, saya ngomong gitu. Pada saat sudah sampai sana, loh kok makanannya kuahnya asin banget, ini asinnya udah berlebihan pasti, asinnya udah nemen gitu loh. Saya bingung, ya tapi saya tetap ngomong, kan kita jadi orang juga harus integritas ngomong dong sama pemiliknya. Saya ngomong, ini makananmu asin banget loh, maaf loh. Ini asinnya sudah yang sangat berlebihan gitu. Oh iya gitu. Terus oke, saya pulang rumah tuh berhari-hari galau. Gimana ya ini mau ngomong apa ya? Mau ngomong dibuat secantik mungkin ya nggak bakal bisa. Iya kan? Maksudnya bahasanya diperhalus pun nggak bakal bisa gitu loh. Kalau misal orangnya, maksudnya makanannya tuh masih asinnya standar, kan masih bisa ngomong ya. Bagi yang suka rasa asin, silahkan cocok. Kalau di sini yang suka rasa manis silahkan. Tapi ini kan enggak. Ini kan memang sudah asinnya berlebihan. Jadi saya mau memperhalus kata-kata pun nggak akan bisa. Saya akhirnya hubungin orang itu. Saya ngomong, maaf saya nggak bisa. Saya kembaliin uangnya ya. Terus orangnya gimana? Orangnya tapi ya untungnya nggak tersinggung. Jadi orangnya ngomong, oh ya Ci, nggak apa-apa, nanti kalau sudah membaik, saya nanti panggil lagi ya. Dia ngomong gitu, ya udah gitu. Tapi konten apa namanya isi video yang ada di Instagrammu itu tidak semua di-endorse kan? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Banyak membantu UMKM saya. Jadi nggak apa-apa lah, saya pikir gini loh, ada yang di-endorse. Yang saya nggak di-endorse, itu anggap aja membantu yang UMKM. Jadi ceritanya ada saatnya saya kan dapat yang kerjaan, ada saatnya saya ceritanya membantu menabur. Ceritanya kita tuh mau kayak hukum karma tabur tua itu loh, saya pikir gitu. Oke, terus ada satu akun Instagram itu yang ini ya, khusus kecantikan ya, Oh iya, Everyday with Tata. Iya. Itu apa ya? Jadi gini, jadi ceritanya saya tuh dikontak sama pihak di China. Wow. Iya, jadi sebenarnya mereka nawarin, tapi saya tuh maju mundur ya. Namanya kan kalau untuk urusan fisik gitu, kalau diubah gitu, kalau sampai ada apa-apa, resikonya gimana ya kan? Ya, betul. Sampai setahun lebih sih. Terus setelah setahun itu, dia akhirnya ngomong gini, saya endorse saja gimana gitu. Ya sempat tertarik, betul lumayan ya gitu. Tapi terus akhirnya saya pikir gini, waktu itu saya pernah lihat ada orang Indonesia di endorse di Korea, ternyata di endorse-nya tuh hidungnya tuh nggak ditotalkan maksimal. Jadi harusnya misal ya, dikasih tulang dingin harus dikasih penyangga supaya nggak turun gitu. Yeah. Ternyata mungkin karena di endorse gratis kan.
sininya tuh nyata nggak ada penyangganya. Jadi makin lama keluar tulangnya sini. Iya, jadinya saya takut ya. Iya, serem ya. Iya, akhirnya terus waktu saya ke Cina, saya ajak mama saya untuk, ya mama itu feelingnya kadang juga bagus. Iya kan, betul kan, kadang orang tua feelingnya juga bagus loh kadang. Saya ajak mama, terus saya ngomong sama pihaknya rumah sakit, saya ngomong gini, belum tentu aku mau dioperasi ya, aku mau lihat dulu tempatnya kayak apa. Ya kan, jadi kita harus tahu loh, takutnya kan, apalagi sekarang lagi marak yang seperti itu ya, kerja di Myanmar, setelah itu orang Cina itu kan banyak yang itu kan, jadi penjahatnya juga jadi korbannya juga tapi ya kan. Iya, Ya saya kan juga jujur takut ya. Takut. Apalagi dia ngomong gini, nanti kalau organmu dijual gimana? Iya, kan takut ya. Terus setelah itu jadi saya ke sana sama mama, keren tempatnya, bagus. Bener-bener khusus kecantikan, jadi nggak dicampur sama orang sakit, bener-bener khusus kecantikan. Iya, terus saya pikir itu aja masih belum langsung mau dioperasi loh. Jadi harusnya kan waktu konsultasi sehari, udah mau yang mana, oke gitu ya. Saya masih minta waktu lagi, sampai selanjutnya lagi, hari selanjutnya. Lah mereka kok bisa kasih penawaran ke Oh iya, Bogata? Dari mana ini? mereka ini memang lagi ekspansi saya lihat. Soalnya waktu saya ke China sana, ternyata mereka tuh ada tim loh, timnya banyak. Saya lihat jadi ini ruang-ruang orang yang dioperasi, terus ada satu ruang itu bentuknya kotaan gini tuh isinya timnya banyak gitu ya. Saya tanyain tuh mereka tugasnya apa? Oh itu mereka yang untuk di online. Ini yang untuk di Facebook, ini untuk yang di Instagram, untuk apa? Padahal di China kan Instagram, Facebook ya? nggak boleh ya. Berarti kan mereka pakai VPN itu ya. Ya gitu, saya pikir wah hebat banget ya mereka sampai seperti itu. Iya. Jadi timnya marketing mereka tuh banyak. Berarti carinya lewat Facebook dan Instagram. Berarti mereka ngelihat Instagramnya Bogata langsung kasih message ya, penawaran. Iya betul, dan mereka ngelihat dari insight-nya saya, dilihat gitu per viewer-nya saya gitu sama kayaknya yang save forward-nya tuh berapa, mereka tuh ngelihat kan, mereka ngomong gini, saya lihat dari insight-mu bagus, dia ngomong gitu. Bisa nggak gitu. Terus setelah itu ya akhirnya saya deal. Sebelumnya sih harusnya sih mata, hidung, tapi saya pikir-pikir nggak, aku takut. Itu aja sebenarnya saya tuh nggak mau hidung loh. Sebenarnya mau yang simpel aja lah yang di sini gitu. Tapi mama ngomong, udah jauh-jauh sampai sini, udah di endorse, udahlah hidung. Mama ngomong gitu, dari samping tuh kamu pesek. Iya katanya gitu. Memang kalau dari depan enggak, tapi kalau dari samping tuh kesannya lurus gitu loh. Kurang lebih gini gitu loh, kurang lebih tinggi. Ya terus saya pikir ya udahlah gitu. Ya akhirnya terus jadi di operasi hidung itu hari pertama kedua sedih, nyesel gitu. Kenapa? Sakit? Bukan sakitnya, karena gini, jadi hidung kita tuh ditutup kasa yang seperti ulat sutra. Kasanya tuh seukuran ulat sutra, dimasukin dua-duanya di hidung, bernafasnya tuh cuma pakai mulut. Bisa bayangin rasanya tuh seperti kita dikasihin tas kresek, terus buka lagi, tas kresek buka lagi. Iya, seperti itu. Terus saya tuh sampai stres gitu, aduh gimana. Tapi ternyata hari kedua udah terbiasa. Sampai berapa hari ini bisa dilepas kasanya? Hari ketiga diganti kasa yang lebih ringan. Jadi kasanya udah nggak terlalu tebel. Sebelumnya kan kasanya itu tebel. Tapi mungkin juga karena campur darah ya. Kan darahnya masih keluar. Jadi mungkin jadi menutup ya, lebih menutup. Terus ganti kasa yang lebih nggak terlalu itu gede. Terus itu hari ketiga, ya udah. Terus hari kelima udah cuma kayak pakai dikasihin sedotan gitu, jadi bisa bernafas lebih nyaman gitu. Terus berapa lama bisa normal sembuh? Kalau normalnya, kalau pokoknya tuh hari ke-7 waktu saya mau pulang, jahitannya diambil dari dalam hidung. Itu keluar air matanya sih. Tapi wajar lah, di facial aja juga keluar air matanya kan. Terus setelah itu minggu-minggu pertama sih masih kadang keluar darahnya sendiri. Tapi enggak sakit? Sakit enggak? Enggak sih, enggak kok. Tapi memang saya nggak berani pegang-pegang gini sih. Jujur nggak berani. Ya tapi hasilnya kalau saya lihat bagus sih. Tidak seperti apa ya, kelihatan lebih natural. Iya, memang saya ngomong ke dokternya, pokoknya saya maunya natural loh ya. Saya maunya yang natural ya. Saya ngomong gitu terus. Akhirnya terus dia ngomong, oh oke, aku buat yang seperti kemauanmu. Dan lagi kamu kalau dibuat yang terlalu mancung, terlalu tinggi nggak pantas. Nanti wajahmu jadi kurang feminin katanya gitu. Soalnya tipenya saya kan sudah sininya tegas gitu loh.
Jadi katanya dokter kalau ditambahin lagi sini tegas nanti malah wajahnya jadi kurang feminin, lebih galak gitu. Kamu punya kewajiban nggak harus buat apa konten tentang Oh apa iya, iya, ini? iya. Iya, Suruh bantu promosiin bantu dia, promosiin. betul, Oh. betul. Harus berapa video gitu ditentukan, upload. Itu enggak. Enggak. Ya gimana ya, sebelumnya iya, betul. Dia ngomong harus gini, tapi terus akhirnya enggak. Soalnya dia sendiri yang buat terus malahan. Oh. Iya, malah dia sendiri yang buat dan kayak dia puas banget. Malah bener-bener kontennya saya tuh banyak banget di video dia. Sampai dipromosiin dia bayar Instagram gitu, saya lihat. Karena itu keluar di mana-mana gitu. Saya lihat Instagramnya satu upload ya, ngajak jalan-jalan ke Cina Oh iya, bareng iya, betul, betul. betul ya? Iya, karena banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Iya, betul. Terus Oh. kan banyak banget yang tanya, terus kayaknya jadi pembicaraan sampai saya tuh ditelepon sama para AI yang senam-senam, diajak ketemu, ya, diajak, Sampai iya, segitunya. terus sampai ya macam-macam lah ya, saya nggak usah sebutin, pokoknya orang-orang terkenal juga lah Iya, gitu. iya, iya. Terus saya pikir ya udah saya cobalah buka gitu. Tapi kebetulan tuh ya, saya mungkin karena nggak pengalaman ya, saya tuh lupa jadwalnya itu kan jadwal anak-anak pas tes. Iya, jadi banyak nggak bisa. Tetapi udah ada jadwalnya, ada yang berangkat Desember, ada yang berangkat Oktober gitu. Nah kalau yang ini nanti ini private. Sudah ada yang daftar? Ada, nanti tanggal Berapa 23 April ini saya berangkat sama dia. Oh, Private. private ya. Iya. Oh, wah, luar biasa. Jadi saya juga baru tahu nih, apa namanya, ada klinik kecantikan dari China juga cari di Indonesia ya. Dan Iya, kamu iya. nih salah satunya yang apa, ya brand ambasadornya juga ya, termasuk Iya, seperti itu iya, ya. betul. Soalnya waktu itu saya juga di live di, mereka kan nggak punya YouTube ya, namanya Weibo. Ya, Itu ternyata Weibo. dokternya terkenal, yang lihat jutaan. Rate-nya berapa ya Untuk untuk ini hidung? kan banyak yang tanya ya. Nah, Kalau sekitar hidungnya saya gitu, karena ini kan yang modelnya pakai tulang rawan telinga gitu ya. Jadi sekitar ya 37 sampai 40 juta gitu. Itu sebenarnya ya, itu murah loh, bener. Karena ini kan di daerah kota yang nggak semodern Shanghai ataupun Beijing gitu ya. Jadinya harganya murah karena saya lihat di internet, biaya hidup di sana tuh masih low cost. Itu benar-benar murah. Kalau di Shanghai udah mahal, ratusan juta. Hidung itu udah 150 juta, oh, 120 oke. juta. Terus kalau pakai rib pakai iga ya, iga tuh lebih mahal. Iga tuh kalau half rib itu sampai sekitar 68 juta. Tapi kalau full rib itu yang kondisinya benar-benar hidungnya tuh sangat, yang masuk kurang ya. Itu sampai 90 jutaan. Bedanya apa? Lebih keras gitu ya mungkin ya? Lebih jelas mancung gitu. Oh. Jadi kalau saya itu memang maunya natural, jadi memang pakai satu aja di sini. Tapi kalau maunya lebih mancung lagi, pakainya iga. Itu rate-nya itu kalau gabung ikut grupmu atau pergi sendiri ke sana? Saya kasih harganya sama loh dengan rumah sakit. Oh. Iya, jadi barangkali kalau ikut grupmu bisa lebih murah. enggak kok. Jadi sama persis sama rumah sakit, saya enggak up apa-apa. Biasanya kan pada di up. Ini saya kasih harga sama persis. Jadi saya tuh cuma ya syukur-syukur lah rumah sakitnya kasih gitu. Kalau misalnya tercapai sampai berapa gitu dikasih gitu. Dari semua yang pernah jalani, ya toh, apa ada kejadian nggak yang merubah pandangan atau prinsip? Mungkin karena semenjak kecil itu saya tuh memang bukan privilege ya. Jadi ini saya tuh memang kayak harus bekerja keras gitu loh. Jadi waktu saya baru masuk awal kuliah, papa tuh kan meninggal. Oh. Iya, terus setelah itu adik masih kecil-kecil. Sampai adik saya tuh yang masih umur 6 tahun cowok itu nggak tahu kok papa meninggal. Nah, dari situ mulai saya tuh pikir, tapi memang saya dulu sudah ada keinginan bekerja. Jadi waktu saya SMA aja, saya sudah jadi pagar ayu segala. Terus ada hal yang lebih berat lagi, yaitu pada saat saya tuh setelah lulus, saya bekerja di Jakarta itu benar-benar tempaan yang sangat hebat. Mungkin di situ mulai saya diubah. Betul. Kita bekerja sama bos-bos orang Jakarta itu mereka maunya serba cepat. Itu kan orang-orang luar pulau ya, beda dengan orang Semarang gitu. Dan galak-galak menurut saya ya. Itu benar-benar saya mandiri total loh. Mandiri total sampai di mana itu
pada saat awal-awal ya, itu tuh saya sampai pasti nggak percaya kalau seorang Tata ini pernah sampai mau makan sehari 3 kali aja sulit, sehari 2 kali sulit. Sampai saya tuh ngekos di tempatnya teman saya, itu untungnya dia tuh baik banget, orang Semarang, cukup terkenal di Semarang. Dulu dia juga berjuang. Saya tuh numpang di ranjangnya dia, sekamar berdua. Ranjangnya dia tuh padanya ukuran single loh. Mau dia ditumpangi. Orang tuanya juga sering ngirimin makanan. Jadi orang tuanya suka masak, buatin abon ikan kering, dikirim, terus dibawain sarden, apa-apa. Jadi saya tinggal beli nasi. Tapi itu menurut saya memang jadi pengalaman yang berharga. Jadi makanya saya jadi gigih juga. Ya sampai terus gantian yang nyekolahin adik-adik saya. Lebih sulit buat konten yang viral atau bikin konten yang konsisten? Viral itu juga kadang nggak nyangka kok. Itu tuh viral itu belum, kadang yang saya anggap biasa ternyata viral. Kayaknya lebih susah yang konsisten. Lebih susah yang konsisten ya? Pasti. Sebenarnya paling susah itu justru kalau di-endorse. Iya, karena mereka kan sudah banyak memberikan detail-detailnya banyak kan. Banyak gitu loh. Mungkin kalau sedikit saya masih bisa berkreasi, tapi kalau detailnya sudah sangat banyak, itu kan berarti saya harus menciptakan dalam 1 menit itu untuk ini gitu loh. Belakangan ini kan lagi ada kasus yang viral ya, Code Blue ya. Iya, Menurutmu gimana ya? Aduh, kalau itu jujur ya. Ya ini pakai feeling lagi nih saya. Jujur ya. Dari feeling pertama lihat orang ini orang sombong banget. Dari pertama kali lihat loh, saya sudah ngerti. Aku sudah pikir gini, ini kok kayaknya cara ngomongnya sombong, dari wajahnya kayaknya sombong ya. Terus dia tuh juga nggak bisa bedain antara makanan di warungan sama di restoran. Dia nggak bisa dong kasih standar yang sama, ya kan? Ini kan warung, kenapa dia kasih standar restoran? Ya kan? Beda dong. Nggak bisa. Sekarang aja kita ya, warungan di sini kita nggak ada standar kebersihan yang sangat detail jelas. Ya, Kayak di betul. Singapura, sebenarnya kan Singapura ada kan bintangnya ya kan. Iya. Kok di sini nggak? Kadang saya makan di sini pas bersih. Nanti pas lagi rame-rame nih, kotornya luar biasa. Sekarang goals-nya apa ya? Jadi Goals-nya, kan, jadi kan ada 3 akun nih. Jadi Everyday with Tata, terus hidroponik, terus ada food blogger. Nah, ada yang ingin difokusin nggak untuk kedepannya? Goal saya sementara ya ada. Saya tuh mau menciptakan personal branding dulu. Jadi saya pikir gini, saya tuh masih belum tahu nanti ada usaha apa gitu loh. Yang maksudnya kayak dulu gitu loh. Yang maksudnya ada toko atau apa gitu. Saya kan belum tahu mau jualan apa gitu. Yang lebih spesifiknya gitu. Jadi lebih baik saya menciptakan personal brandingnya saya dulu aja gitu loh. Kalau sudah terkenal, orang tahu kita, nanti orang tuh yang cari kita kok. Ya kan? Jadi mereka ngelihat kita gitu, nanti malah kita ditawarin. Jadi lebih dipercaya gitu. Jadi ya sementara ini saya fokus ke personal branding terus sih. Bisa sharing nggak untuk anak-anak muda sekarang kan banyak yang punya cita-cita jadi konten kreator, YouTuber, seperti itu. Tapi mereka kan kebanyakan kan untuk memulainya itu kan actionnya itu kan nggak action. Tapi kalau cerita selalu banyak. Iya, betul. Punya tips nggak bagaimana mulai dulu seperti apa? Jadi gini, kalau saya ya, yang saya lakukan loh berdasarkan pengalaman saya ya, itu kalau memang mau bikin konten, akunnya jangan di-lock dong, jangan dikunci. Iya kan? Mau terkenal akunnya dikunci, di-lock. Gimana orang bisa tahu? Iya kan? Terus khawatir macam-macam gitu loh. Jadi, aduh nanti kalau fotoku dipakai orang, aduh nanti kalau sampai apa, nggak usah kamu mikir gitu. Maksudnya nggak bakal maju-maju. Ya udahlah dikasihin watermark atau gimana kan juga bisa kan. Gitu. Terus setelah itu juga konsisten kalau buat. Terus juga jangan cuma gini, kamu enak ya kamu kan bisa buat konten gitu, aku nggak bisa kok buat konten. Hei, semua itu tuh belajar loh. Saya kan juga bukan jurusan sinematografi. Saya tuh belajar utek-utek sendiri di video, di aplikasi. Saya hanya dikasih tahu teman pakai ini. Dan kamu belajar utek-utek sendiri, nggak
kadang kan ada orang gini, aku nggak tahu caranya sama sekali, aku nggak suka kayak gitu. Loh, ini bukan masalah suka nggak suka, gitu loh. Zaman tuh sudah berubah kan, ya Iya, kan? betul. Zaman sudah berubah. Ada yang ngomong, aku nggak suka masarin lewat online, aku nggak suka, awal itu bukan tipeku, aku sukanya door to door. Aduh, zaman sekarang kan masih pinginnya door to door. Sampai mikir gitu, ini bukan masalah suka nggak suka, ini memang kamu harus fleksibel menghadapi zaman sekarang. Oke, thank you ya atas Oke. kedatangannya. Ya Pak Bintang. Ya.